bab sarungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan tahu dengan mempelajari kitab Syama'ilun Nabi, kita akan tahu semua tentang Rasulullah. Ya, bagaimana cara Rasulullah berpakaian, bagaimana bentuk fisiknya Nabi, bagaimana postur tubuhnya Nabi, bagaimana rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah ketika meminyaki rambut. Nah, apakah Rasulullah beruban apa tidak? Bagaimana dadanya Rasulullah? Bagaimana jenggotnya Rasulullah? Bagaimana Rasulullah ketika berjalan? Bagaimana pakaiannya Rasulullah? Bagaimana sandalnya Rasulullah? Bagaimana sepatunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana sorbannya Rasulullah? Bagaimana pakaiannya Rasulullah? Bagaimana perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu bisa kita pelajari dalam kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan alhamdulillah kitab ini sudah diterjemahkan. Ya, nah ini saya bawa supaya panjenengan bisa lihat. Ini kitab terjemahannya, Syarah Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dimiliki kitab yang bagus ya. Supaya kita lebih mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semakin cinta kepada beliau dan semakin paham bagaimana seluk-beluk tentang Rasulullah, dan semoga kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kita mulai ikhwatal iman bab ma jaa fi sifati izari Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, bab tentang sarung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal izaru huwa ma yulafu bihi juz'ul badanil asfal. Sarung adalah kain atau pakaian yang menutup atau mengelilingi bagian bawah dari tubuh seseorang. Ya, saya rasa ini jelas. Ya, sarung kita di Indonesia juga orang paham makna dari sarung. Dan kita baca hadis yang pertama. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Mani' قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد ابن بلال عن أبي بردة. Ya. Dari Abu Burdah, qal, beliau berkata, ahrajat ilaina Aisyatu kisaan mulabbada. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengeluarkan kepada kami, menampakkan kepada kami kain yang mulabbada, yang sudah usang ya. Kemudian wa izaron ghalidha, dan sarung yang tebal. Faqalat, kemudian Aisyah berkata, kubidha ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan Allah, nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diambil oleh malaikat dalam keadaan memakai dua pakaian ini. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ingin menggambarkan ya bagaimana keadaan pakaian Rasulullah ketika diwafatkan Allah. Akhrajat ilaina Aisyatu kisaan mulabbada. Aisyah radhiyallahu anha telah menampakkan kepada kami sebuah kisah seperti selimut begitu ya, atau ya selimut, kisaan mulabbada, kain yang sudah usang, wa izaron ghalidha, dan sarung yang tebal. Kemudian Aisyah mengatakan dahulu Rasulullah wafat dalam keadaan memakai kedua pakaian ini. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau memakai selendang atau seperti selimut begitu, dan bawahannya beliau pakai sarung. Itulah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti antum lihat, kalau orang ihram itu kan ada pakaian bawah, ada pakaian atas. Orang jemaah haji kalau ihram itu kan bagian bawah itu namanya izar, sarung. Ya, digunakan untuk menutup bagian tubuh yang bawah, itu namanya sarung. Yang atas itu namanya rida. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan memakai dua jenis pakaian ini. Bagian bawah adalah sarung, bagian atas adalah kisah atau selendang atau rida, ya, semacam selimut begitu yang digunakan untuk menutup bagian atas ya. Itulah keadaan pakaian Rasulullah ketika beliau wafat.
Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua. Haddatsana Mahmud ibn Ghailan qal haddatsana Abu Dawud an Syu'bah anil As'ath bin Sulaim qal sami'tu ammati tuhadditsu an ammiha qal baina ana amshi bil Madinah. Ketika aku berjalan di kota Madinah, id insanun khalfi, tiba-tiba ada seorang di belakangku. Ya, jadi kata perawi, baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqul. Ketika aku berjalan di kota Madinah, ada seseorang di belakangku berkata, irfa izaraka fa innahu atqa wa abqa. Jadi ada seorang sahabat berjalan di kota Madinah. Terus dia ada seseorang di belakangnya. Orang yang di belakangnya itu berkata, angkatlah sarungmu. Sesungguhnya itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu dan itu lebih awet untuk pakaianmu. Fa'idha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang yang ada di belakangku itu adalah Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah, maka ketika Rasulullah mengatakan, ya akhi, angkat sarungmu, itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu dan itu lebih awet untuk pakaianmu. Karena sahabat ini pakaiannya jatuh ke tanah. Jadi ada seorang sahabat Nabi, perawi hadis ini, memakai sarungnya sampai ke tanah. Terus di belakangnya ada Rasulullah ketika dia berjalan di kota Madinah. Maka kata Rasulullah, irfa izaraka, angkatlah sarungmu. Ya, karena yang demikian itu atqa, lebih bertakwa untuk Tuhanmu, wa abqa, lebih awet untuk pakaianmu. Ketika sahabat ini noleh ke belakang, ternyata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, innama hiya burdah malha. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ini hanyalah kain burdah atau selendang yang bercorak atau bermotif, ya. Di sini dikatakan bermotif. Malha itu yakni ada merahnya, ada putihnya, ada hitamnya. Ya Rasulullah, ini sekedar pakaian burdah yang ada motifnya hitam putih, sekedar itu saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menegur dan mengatakan, amalaka fiyya uswah, apakah dalam diriku tidak ada keteladanan untukmu? Tidakkah engkau mencontoh aku dalam berpakaian? Fanadartu, maka aku melihat, kata sahabat ini, fanadartu faida izaruhu ila nisfi saqaihi. Ketika Rasul mengatakan, tidakkah engkau mencontoh aku dalam berpakaian? Kalau kamu berpakaian, jangan sampai jatuh ke tanah pakaianmu itu. Maka ketika Rasulullah mengatakan, tidakkah engkau mencontoh aku? Maka sahabat ini melihat ke sarungnya Rasulullah. Maka aku melihat, kata sahabat ini, fa'idha izaruhu ila nisfi saqaihi. Maka saya melihat ternyata sarungnya Rasulullah SAW itu di pertengahan betis beliau. Jadi Rasulullah itu pakaiannya tidak pernah ngelembreh, kata orang Jawa. Tidak pernah menjulur di bawah mata kaki, tidak pernah. Ketika sahabat Nabi ini ditegur, wahai saudaraku, angkat sarungmu, itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu dan lebih awet untuk pakaianmu. Maka sahabat ini mencoba menjelaskan, ya Rasulullah, ini cuma sekedar burdah yang bermotif hitam putih. Cuma sekedar itu ya Rasulullah, bukan suatu yang mewah banget, bukan. Kata Rasulullah, tidakkah engkau mencontoh aku dalam berpakaian? Maka sahabat ini menoleh ke arah pakaiannya Rasulullah. Maka sahabat ini melihat ternyata pakaian Rasulullah itu nisfus saki, setengah betis. Setengah betis pakaiannya Rasulullah itu. Tidak sampai jatuh di bawah mata kaki. Nah, ini termasuk peringatan ya. Kita ini nggak boleh berpakaian di bawah mata kaki. Bayangkan Rasulullah SAW ketika melihat seorang sahabat Nabi berjalan di depannya. Wah, sahabat Nabi ini pakaiannya menjulur ke tanah. Rasul tidak tinggal diam. Dan Rasulullah tidak mengatakan, hei berhenti dulu, kamu ngerjakan ini karena sombong apa enggak? Rasulullah enggak pakai bertabayun. Rasulullah tidak pakai berklarifikasi kamu sombong apa enggak sombong. Tetapi ketika Rasulullah SAW menjumpai seorang sahabat Nabi di depan beliau, pakaiannya menjulur ke tanah, maka Nabi mengatakan, irfa izaraka, ya fa innau atqa wa abqa. Angkatlah sarungmu, angkatlah pakaianmu, sungguhnya itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu dan itu lebih awet untuk pakaianmu. Dalam riwayat wa anqa, lebih bersih untuk pakaianmu. Angkatlah.
Nabi tidak menyetopnya dan mengatakan, sebentar saya tanya dulu, kamu melakukan ini sombong apa enggak? Nabi nggak ngomong gitu. Pokoknya angkat saja. Maka sahabat ini mencoba menjelaskan, ya Rasulullah, ini cuma burda yang bermotif. Ada hitamnya, ada putih, sekedar itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun berkata lagi dan mengatakan, amalaka fiyya uswatun. Tidakkah ada keteladanan dalam diriku untukmu? Tidakkah kamu menyontoh aku dalam berpakaian? Kemudian sahabat ini melihat pakaiannya Rasulullah. Fa'idha izarun Nabi SAW ila nisfi saqaihi. Ternyata pakaian Rasulullah tadi atau sarungnya Rasulullah itu setengah betis. Artinya tidak menjulur ke tanah, tidak sampai di bawah mata kaki. Dan hendaklah seorang muslim mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat, perhatikan, ini ada riwayat yang luar biasa. Yauma tu'ina Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, beliau sakit parah sekali. Ya, beliau dibawa ke kamar beliau dalam kondisi payah, berderaian darah. Ya, banyak darah, bersimbah darah. Kemudian beliau diberi susu, diberi minum susu, kemudian susu itu keluar dari luka yang ada di perutnya. Maka Umar dalam kondisi kritis pada waktu itu. Di saat seperti itu, ada seorang pemuda. Pemuda ini datang menjenguk Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pemuda ini melihat kondisi Umar bin Khattab, khalifah, dalam kondisi yang parah. Maka pemuda ini berkata, abshir ya Amirul Mukminin, bergembiralah wahai Khalifah Amirul Mukminin, bibusrallah laka, dengan kabar gembira dari Allah. Engkau adalah sahabatnya Nabi Muhammad, dan engkau termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Engkau dijadikan khalifah dan engkau berbuat adil, dan engkau insya Allah akan mati syahid. Ya, sungguh engkau adalah orang yang mulia. Ya, dikasih kabar gembira, dikasih roja. Ya, diterangkan keutamaan Umar bin Khattab. Setelah itu pemuda ini pamit pulang. Ketika pemuda ini pamit pulang, dilihat sama Umar bin Khattab, ternyata Umar bin Khattab melihat ya pemuda tadi pakaiannya jatuh ke tanah, menutupi mata kakinya. Maka di saat kondisi kritis, di saat dalam kondisi susah payah, ya, menghadapi kematian karena perut beliau sudah bersimbah darah. Tapi ketika melihat ada kemungkaran di depannya, ada seorang pemuda memakai pakaian di bawah mata kaki sampai menjulur ke tanah, maka Amirul Mukminin berkata, "Ruddu alaiyal hulam." Kembalikan anak tadi itu. Kembalikan pemuda tadi, bocah tadi, aku ingin menasihatinya. Maka dipanggillah bocah tadi atau pemuda tadi di hadapan Umar bin Khattab. Ketika sudah di hadapan Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab dalam kondisi parah, genting seperti itu, Umar bin Khattab mengatakan, "Ya bna akhi, wahai keponakanku, irfa' thawbaka, angkatlah pakaianmu. Fa innahu abqa li thawbika wa atqa li rabbika." Sesungguhnya itu lebih awet untuk pakaianmu dan itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu. Dalam riwayat lain, wa anqa li thawbika, itu lebih bersih untuk pakaianmu. So, bayangkan, berarti ini Umar bin Khattab, di antara wasiat terakhirnya Umar adalah, saya ulangi ya, di antara wasiat terakhirnya Umar bin Khattab kepada para pemuda, suruh pakaiannya menyontoh Rasulullah SAW. Dalam kondisi kritis, seorang khalifah, pemimpin negeri Islam, ya, sempat-sempatnya menyuruh seseorang untuk mengangkat pakaiannya. Itu menunjukkan perkara ini penting. Sekiranya ini bukan sesuatu yang penting, ngapain seorang khalifah ngurusi celananya orang, pakaiannya orang, sarungnya orang? Itu menunjukkan menurut Umar bin Khattab, perbuatan menyelisih sunnah Nabi itu perkara besar, bukan perkara yang kecil. Maka dalam kondisi hampir wafat, dalam kondisi tertusuk, bahkan bersimbah darah, sempat-sempatnya Umar bin Khattab menasihati seorang pemuda untuk mengangkat pakaiannya, disuruh mengikuti Rasulullah SAW. Dan mengatakan, ya bna akhi, wahai keponakanku, irfa izaraka, irfa thawbaka, angkatlah pakaianmu, fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbika. Dalam riwayat, wa abqa li thawbika, wahai anakku, angkatlah pakaianmu, itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu, lebih awet untuk pakaianmu, dan lebih bersih untuk bajumu. Itu menunjukkan bagaimana Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab sangat serius dalam mendidik para pemuda untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, termasuk dalam berpakaian.
Khusus wanita ada hukum yang berbeda. Kalau wanita boleh isbal, kalau laki-laki nggak boleh isbal. Berbeda dengan wanita. Di sini terangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala lam yandurillah ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Kemudian seorang wanita, Ummu Salamah, ibunda kita, istrinya Nabi Ummu Salamah berkata, fakaifa yasna'na an-nisa'u bidhuyulihinna. Ya Rasulullah, kalau kami para wanita bagaimana dengan kain-kain kami yang jatuh ke tanah, ya, dengan ekor-ekor kami. Maksudnya itu wanita zamannya sahabiyat itu kan wanitanya kan pakaiannya itu kan nggak kelihatan kakinya karena kainnya itu sangat panjang sampai ke tanah. Itu kalau wanita. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami para wanita, ya, pakaian-pakaian kami ini sampai ke tanah, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yurhina shibrah. Kata Rasulullah, boleh bagi wanita untuk menjulurkan, dilebihkan 1 jengkal. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, idzan tankashifu aqdamuhunna. Kalau itu cuma sejengkal ya Rasulullah, maka para ummahat akan tersingkap nanti kalau jalan kelihatan apa kakinya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fayurhinahu dira'an la yazidna alaihi. Kalau begitu boleh dijulurkan lagi 1 dira'. Jadi kalau 1 jengkal segini, kalau 1 dira' segini. Dari sini ke dira'. Berarti boleh dilebihkan segini. La yazidna alaihi, tidak boleh lebih dari 1 dira'. Jadi di sini ada hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki disuruh di atas mata kaki atau jangan sampai di bawah mata kaki, tapi kalau perempuan disuruh menjulurkan sampai ke tanah. Wallahu a'lam bishawab. Fal mar'atu ma'muratun bisitr, karena wanita itu diperintahkan untuk menutup. Berbeda dengan laki-laki. Jadi auratnya perempuan itu lebih banyak daripada auratnya laki-laki. Wa huwa yu'addu siyanatan laha wa hifadhan 'anil nadrat al-athimah. Hal itu untuk menjaga wanita, ya, dari pandangan-pandangan yang jahat. Pandangan-pandangan yang dipenuhi hawa nafsu. Makanya memang karena wanita ini aurat, kakinya wanita itu. Nah, itu ya. Jadi untuk wanita ada hukum yang berbeda. Dan tadi Nabi berkata kepada sahabat, tidakkah engkau mencontoh aku dalam berpakaian? Itu dalil bahwa kita disuruh berpakaian dengan aturan Islam. Adapun masalah jenisnya silakan. Kemarin sudah saya katakan al-aslu fi al-albisati, ya, al-ibahatu wal hillu. Hukum asal pakaian boleh, asalkan tidak melanggar syariat. Dan di antara pelanggaran syariat adalah berpakaian menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Tayyib. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah isbal ini banyak hadis-hadisnya. Di sini disebutkan banyak. Di antaranya, perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja yang ada di bawah kedua mata kaki berupa sarung atau yang lainnya fa finnar, maka itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan hadis yang lain, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang Allah tidak sudi mengajak bicara dengannya pada hari kiamat. Wala yandur ilaihim, Allah tidak sudi melihatnya. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan dirinya. Walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Nah, ada 3 orang. 3 orang ini tidak diajak bicara Allah, tidak dilihat Allah, dan Allah tidak menyucikannya pada hari kiamat, dan Allah menimpakan azab yang pedih untuknya. 4 hukumannya. Siapa 3 orang itu? Al-musbil, orang yang pakaiannya menutupi mata kaki. Al-musbil itu orang yang melabuhkan atau menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Wal mannan, dan orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Masih sesuatu diungkit-ungkit lagi. Wah, ini bahaya. Allah nggak sudi melihatnya, Allah nggak mensucikannya, ya Allah nggak ngajak bicara, dan baginya adab yang pedih. Kemudian yang nomor 3, wal munafiqu sil'atau bil halifil kadhib.
seorang yang menjual dagangannya, melariskan dagangannya dengan sumpah dusta, dengan sumpah palsu. Nah, itu jangan sampai. Jadi kalau kita mau menyontoh Rasulullah, pakaian kita jangan di bawah mata kaki. Karena Nabi melarang. Ya, ada seorang sahabat tadi di awal tadi ditegur sama Nabi. Bahkan Umar bin Khattab menjelang wafat, di ambang pintu kematian, sempat-sempatnya mengingatkan kita dari jangan sampai melakukan isbal. Kalau itu bukan perkara penting, ngapain seorang khalifah hampir wafat ngurusi pakaiannya orang? Itu dalil bahwa itu perkara penting bagi Umar bin Khattab, bukan masalah sepele. Maka sempat-sempatnya beliau menyuruh pemuda tadi dikembalikan dan didakwai dan dinasihati oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya, haddatsana Suwaid ibn Nasr qala haddatsana Abdullah ibn Mubarak an Musa bin Ubaidah an Iyas bin Salama ibn Aqwa an abihi, ya, qala kana Utsman ibn Affan, perhatikan, ya'taziru ila ansafi saqaihi. Dahulu Sayyiduna Utsman bin Affan kalau memakai sarung itu setengah betis. Sayyiduna Utsman bin Affan itu kalau pakai sarung di setengah betis. Kemudian kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, hakadza kanat izratu sahibi. Beginilah dahulu sarungnya sahabatku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman bin Affan itu memakai sarung, dan beliau memakai sarung itu setengah betis. Kemudian beliau berkata, dahulu beginilah sarung sahabatku, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, hadis berikutnya. Hadis haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Abu al-Ahwas qala an Abi Ishaq an Muslim ibn Nadir an Hudzaifah ibn Yaman qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adlati saqi aw saqihi. Perhatikan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang urat betis atau otot betisku atau betis beliau. Kemudian beliau berkata, hadza maudhi'u al-izar. Inilah letak batas orang memakai sarung. Fa'in abaita, kalau enggan pakai setengah betis, fa'asfal, maka boleh diturunkan, tidak apa-apa. Ya, fa'in abaita fala haqqa lil izari fil ka'baini. Kalau masih belum mau, ya boleh diturunkan, asalkan jangan sampai menutupi mata kaki atau jangan sampai melewati mata kaki. Jadi Rasulullah SAW pernah memegang memegang betisnya Hudzaifah ibn Yaman, seorang sahabat Nabi. Kemudian Rasul mengatakan, inilah letak batasnya sarung, jangan dibawakan lagi. Tapi kalau masih enggan, tidak apa-apa, turunkan lagi, nggak apa-apa. Asalkan jangan sampai melebihi mata kaki, jangan sampai ada di bawah mata kaki. Itu ya. Jadi seperti itu. Izratul mu'min ila adolati saqaihi. Pakaiannya seorang mukmin itu sampai di betisnya. Tsumma ila nisfi saqaihi, atau setengah betisnya. Tsumma ilal ka'bain, atau sampai mata kakinya. Famakana asfal min dzalika, tapi jangan sampai di bawah mata kaki. Ya, kalau sudah di bawah mata kaki enggak boleh. Fahuwa finnar, maka itu di neraka. Jadi boleh di atas mata kaki sedikit boleh, atau pas boleh. Tapi kalau sudah ke bawah, lah ini sudah haram, tidak diperbolehkan, ikhwatul iman. Selesai ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah, itu bab tentang sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang misyati Rasulillah. Ya, bab maja'a fi misyati Rasul. Bagaimana jalannya Rasulullah? Rasulullah kalau berjalan itu cepat apa santai-santai? Bagaimana jalannya Rasulullah? Nah, nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.